Konnichiwa, kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan Senpai Kohai. Dengan beranggotakan Claudia Stika Purmiasa, Elda Agustin, saya sendiri Pramudia Putra Permata, Raihan Fitra Ramadan, dan Egi Hilmi Ramdhani. Langsung saja pada pemateri pertama, silakan. Yang pertama akan kita bahas yaitu latar belakang. Dalam masyarakat Jepang, peringkat vertikal hubungan manusia telah berkembang hingga ke tingkat yang besar dan sistem senioritas dan adalah hal yang lazim di Jepang. Lawanda dalam bukunya menyatakan bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat homogen secara rasial dan budaya. Next. Di samping homogenitas, struktur sosial masyarakat Jepang bercorak hierarki atau berjenjang. Struktur sosial yang hierarkis ini menyebabkan hubungan sosial antar individu bercorak kompromis. Di samping juga menghasilkan adanya status-status dan peran-peran yang berbeda kekuatannya secara vertikal. Status dan peran tersebut dibedakan berdasarkan perbedaan usia, tingkat kebangsaan, posisi dalam struktur administrasi pemerintahan, status pekerjaan, dan harta kekayaan. Kesemuanya ini itu menghasilkan kesadaran tentang posisi mereka masing-masing dalam kaitannya dengan posisi-posisi individu dalam berbagai hubungan sosial. Struktur vertikal dalam masyarakat Jepang ini menghasilkan pola senioritas yang merupakan karakteristik budaya Jepang dan merupakan salah satu nilai yang dijunjung oleh masyarakat Jepang. Next. Hubungan atau sistem senior-junior atau senpai hokai di Jepang sangat dipengaruhi oleh Konfusianisme, sistem keluarga tradisional Jepang atau IE, dan hukum perdata Jepang sebelumnya. Di samping itu, sistem ini juga erat kaitannya dengan konsep budaya, diantaranya wa dan amae. Dinyatakan dalam hubungan antara senior dan junior di Jepang merupakan etiket penting. Karenanya, bila melanggar tatanan tersebut dapat merusak keselarasan, harmoni dalam tatanan atau hubungan antarpersonal, dan dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsep wa. Wa adalah suatu pemikiran yang mengutamakan kerukunan, perdamaian, atau keserasian di antara anggota masyarakat. Orang Jepang cenderung menghindari konfrontasi antar mereka. Wa berlandaskan pada kesepakatan atau kesesuaian seluruh anggota masyarakat. Sangat terkait dengan prinsip-prinsip Shito atau koeksistensi yang tidak berdiferensiasi antara manusia, alam, dan dewa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Claudia. Baik, selanjutnya konsep lainnya yang mendasari sistem senioritas di Jepang adalah amae, yang artinya ketergantungan, yang menjadi landasan budaya dalam hubungan sosial dan psikologi orang Jepang. Takeo Doi, atau dalam Jojok dan Wawan tahun 1999 di halaman 69, Takeo Doi merupakan pencetus konsep ini yang dasarnya adalah dari insting primitif hubungan antara ibu dan anak. Dalam amae terkandung konsep bahwa manusia Jepang satu dengan lainnya harus saling tergantung dengan tujuan agar hubungan antara anggota dalam suatu masyarakat bisa berjalan dengan serasi dan selaras. Amae juga membantu proses terciptanya harmoni dan kedamaian dalam keluarga, persahabatan, hubungan cinta, dan hubungan di tempat kerja.
Dalam bahasa Jepang, ada 3 istilah yang maknanya berkaitan atau berdekatan dengan pengertian senioritas, yaitu pertama Nenko Joretsu, yaitu pengalaman atau masa kerja yang lebih lama. Yang kedua, Senpai Kohai, yaitu hubungan senior dan junior. Dan yang ketiga, Jogekanki, yaitu hubungan atas bawah, atasan dan bawahan, merupakan istilah yang paling sesuai digunakan di lingkungan pekerjaan atau perusahaan di Jepang. Senioritas pada istilah kedua yaitu hubungan senior dan junior. Selanjutnya, istilah senior atau senpai memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama, senior karena usia, dan yang kedua, senior dalam hal karir. Pengertiannya, yang pertama, seseorang menjadi senior dibanding lainnya hanya karena lebih tua dalam hal usia, sehingga mungkin saja dianggap memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan yang lebih muda usianya. Pengertian yang kedua tentang senior tersebut, yaitu sering ditemui di lingkungan pekerjaan, sehingga meskipun seseorang berumur lebih muda, ia bisa saja adalah senior di perusahaan. Gambaran hubungan senior-junior akan diuraikan atas 4 lingkungan berdasarkan konteks dan situasi, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan klub atau perkumpulan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan keluarga. Selanjutnya, budaya senpai kohai dalam kehidupan sosial masyarakat Jepang. Budaya senpai kohai tidak hanya tercermin di lingkungan pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA, serta di universitas, namun juga di klub atau perkumpulan, di lingkungan pekerjaan, serta lingkungan keluarga. Senpai, atau yang berarti senior, dianggap memiliki posisi atau kewenangan yang lebih dibandingkan kohai, yaitu junior. Senior berkewajiban membimbing juniornya, sebaliknya penghormatan dan penghargaan junior kepada senior tidak hanya ditunjukkan melalui sikap mereka yang selalu mematuhi perkataan atau perintah dari senior, namun juga berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Sebaliknya, seorang senior akan selalu menggunakan ragam bahasa, biasanya futsuke, pada junior. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Raihan. Hubungan senior-junior di lingkungan sekolah. Terdapat perbedaan hubungan senior-junior antara siswa SD, SMP, dan SMA, serta mahasiswa. Di sekolah dasar, seorang siswa yang berposisi sebagai senior akan bersikap menjaga juniornya dan membantu bila juniornya mengalami kesulitan. Bagi seorang siswa yang baru masuk bangku SMP, ketidakpahaman tentang hubungan senior-junior adalah ada kalanya menyulitkan atau membuat perasaannya menjadi tidak nyaman. Penerapan hubungan senior-junior di bangku SMP ditunjukkan melalui sikap senior yang membantu dan menjaga juniornya. Sebaliknya, junior bersikap menghargai seniornya dengan berbicara menggunakan bahasa sopan. Junior juga berkewajiban membantu seniornya tanpa atau bila diminta. Berikutnya, hubungan senior-junior di bangku SMA hampir tidak ada bedanya dengan saat di bangku SMP. Hanya saja junior lebih baik atau mahir menggunakan bahasa yang sopan. Di samping itu, seorang junior selalu dibiasakan untuk menghormati dan berterima kasih atas bimbingan dan hal-hal yang diwajarkan oleh seniornya. Next. Hubungan senior junior di klub, perkumpulan atau organisasi. Dalam suatu organisasi, kesetiaan dan tanggung jawab sangat dijunjung tinggi. Para junior atau bawahan memiliki kesadaran untuk senantiasa mematuhi perkataan dari mereka yang usianya lebih tua atau yang jabatannya lebih tinggi. Di suatu klub, misalnya klub baseball, yaku, senior ibarat dewa. Apa yang dikatakan oleh senior adalah mutlak. Sebagai senior, seseorang berkewajiban memberitahu semua hal-hal yang berhubungan dengan aturan yang ada. Di samping itu, juga bertanggung jawab atas junior yang sudah ditentukan oleh guru atau pelatih untuk
dibimbingnya. Karena rasa ketergantungan amae yang menjadi konsep dalam hubungan insani di Jepang menjadikan junior sebagai orang yang dibimbing juga memiliki ketergantungan terhadap seniornya. Next. Hubungan senior-junior di lingkungan pekerjaan atau perusahaan. Pada umumnya hubungan senior-junior dalam konteks di lingkungan pekerjaan lebih tepat merupakan hubungan atasan-bawahan. Joge Kankei. Maka tentu saja lebih keras dibandingkan hubungan senior-junior di lingkungan pendidikan atau lingkungan klub. Saat seseorang memasuki dunia kerja, ia tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan, melainkan juga dituntut untuk juga pintar dalam menjalin hubungan dengan pegawai atau karyawan lain. Saat berinteraksi dengan presiden direktur atau saco dan direktur pelaksana senmu, misalnya berbeda dengan saat berinteraksi dengan senior senpai dan atasan joshi. Demikian juga apabila ia bergaul dengan kolega dorio yang biasa dikatakan merupakan hubungan yang paling mudah dikarenakan memiliki kesamaan, yaitu seangkatan saat masuk ke perusahaan. Next. Hubungan senior junior dalam keluarga. Hubungan senior junior di lingkungan keluarga berbeda untuk setiap keluarga. Seorang anak saja harus menghormati orang tuanya, namun seorang anak di Jepang tidak perlu sampai harus menggunakan ragam bahasa sopan atau hormat kepada orang tuanya. Biasanya ragam bahasa yang digunakan adalah bentuk biasa ditambah dengan bentuk sopan teineigo. Namun meskipun menggunakan ragam biasa, cara berbicara kepada orang tua berbeda dengan berbicara ke teman. Demikian juga dengan orang tua relatif lembut saat berbicara kepada anaknya dan tidak menggunakan bahasa yang kasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Egi. Selanjutnya kesimpulan. Hubungan vertikal ini di dalam kelompok masyarakat Jepang dijadikan sebagai prinsip penyatuan anggota masyarakat. Karena itu, meskipun seseorang memiliki jabatan atau kemampuan yang sama, namun kalau sudah dipengaruhi oleh hubungan vertikal, maka akan melahirkan perbedaan. Secara konkret, budaya senior-junior ini tercermin di antaranya di lingkungan pendidikan, grup atau organisasi, pekerjaan, dan keluarga. Selain lingkungan keluarga, hubungan senpai-kohai ditunjukkan melalui sikap dan tindakan seorang senior untuk membantu, menjaga, dan membimbing juniornya. Sebaliknya, junior juga harus mematuhi bimbingan, instruksi, dan perintah dari senior mereka. Selain itu, junior juga harus menghormati dan menghargai senior mereka melalui penggunaan bahasa yang sopan, yaitu teineigo dan keigo, serta dan berhati-hati dalam bertutur kata. Arigatou gozaimasu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.